Kota Yangzhou, kota pusat Jiangnan. Di rumah Lo Feng, mereka berdua masih melanjutkan makan malam dan membicarakan tentang bisnis. Setelah itu, Susin berkata, "Kemarin, salah satu bawahanku yang sombong membuat masalah di perusahaanku, tetapi dia tidak mengakuinya." Lalu Lo Feng berkata, "Pecat saja karyawanmu itu." Kemudian Susin menjawab, "Menjalankan perusahaan tidak semudah itu. Aku tidak bisa memecat siapapun begitu saja." Tiba-tiba Lo Feng menerima telepon dan langsung mengangkatnya. "Bagaimana kabarmu, Lo Feng?" Suara yang dalam terdengar. Lo Feng tersenyum dan dia berkata, "Henderson, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku?" Setelah itu Henderson menjawab, "Ini masalah yang sangat penting, menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Kamu harus cepat ke istana Dewa Perang. Semua perwakilan dan yang lainnya juga ada di sana." Lo Feng sangat terkejut. Dia pun berkata, "Apa yang telah terjadi?" "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepatlah ke istana Dewa Perang." Saat dia selesai, Henderson menutup teleponnya. "Lo Feng, apa yang terjadi?" Susin berkata dengan khawatir. "Tidak tahu, aku akan melihatnya di ruang virtual. Nanti aku akan memberitahumu." Setelah memberitahunya, Lo Feng langsung pergi ke lantai 2 dan masuk ke ruang gravitasi. "Babata, bantu aku untuk terhubung langsung ke ruang virtual Istana Dewa Perang." Lo Feng mengarahkan pikirannya. Sebuah ruangan yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya Lo Feng memasuki ruangan tempat tinggal para Dewa Perang. "Perwakilan Lo Feng, silakan menuju ke ruang pertemuan lantai atas." Suara otomatis terdengar di ruangan itu. Lo Feng kaget mendengarnya. Itu adalah ruang pertemuan terbesar para Dewa Perang. Itu jelas berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Suasana di ruangan tegang. Semua kekuatan, pemimpin, dan pemerintah bumi berkumpul. Presiden Amerika juga ada di sana. Setelah itu, Presiden Amerika berkata, "Saya tidak dapat menjelaskan sepenuhnya. Tolong semuanya lihat rekaman ini." Layar besar muncul di depan ruang pertemuan dan mulai memutar video. "Ini adalah distrik New York dari era Nirvana," kata Jiayi dengan lembut. Di layar, pemandangannya tenang sampai tiba-tiba monster besar muncul dari bawah air. Kecepatannya menakutkan sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Ini adalah makhluk misterius yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. 3 sinar laser yang mengenai makhluk itu secara langsung sama sekali tidak bisa membunuhnya. Perwakilan bersama dengan beberapa pemimpin negara telah memulai diskusi. Kemudian Presiden Amerika berkata, "Aku dapat menjamin bahwa ketiga sinar laser itu memiliki daya 100% yang sangat kuat. 50.000 tentara markas semuanya dimakan. Tidak ada yang selamat." Kemudian Presiden Amerika melanjutkan, "Kita tidak punya cara untuk bertahan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Saat ini korban tewas telah mencapai 210.000 orang." Lo Feng sangat marah dan dia lalu berkata, "Itu tidak boleh terjadi. Dari mana makhluk ini muncul? Bahkan tidak ada yang pernah melihat monster seperti itu." Seorang lelaki tua berkata kepada Lo Feng, "Aku adalah Klaus dari HR Aliansi. Aku bertanggung jawab atas penelitian dan dokumentasi reruntuhan arkeologi. Apa yang kamu tahu soal monster itu?" Pemimpin Hong bertanya padanya. Kemudian Klaus melanjutkan, "Menurut data peradaban kuno, begitu seorang penjelajah bintang mencapai level 9, untuk maju lebih jauh adalah mencapai level bintang. Di atasnya terletak tingkat alam semesta. Namun, di alam semesta yang luas, ada beberapa monster yang sangat unik, yaitu monster luar angkasa. Semua orang terkejut, sebelumnya mereka belum pernah mendengarnya."
Klaus menunjuk ke arah layar dan dia berkata, "Makhluk misterius ini mungkin adalah binatang luar angkasa. Jenis binatang luar angkasa yang menelan. Tipe seperti itu adalah monster yang sangat kuat di antara monster luar angkasa." Kemudian pemimpin Hong berkata, "Bisakah kamu memberitahuku seberapa kuat monster luar angkasa ini? Apakah itu di tingkat alam semesta? Jika itu benar, maka tidak perlu ada perlawanan karena tidak ada kekuatan yang mampu melawannya." Setelah itu, Klaus menjawab, "Ini pasti bukan di tingkat alam semesta. Menurutku, monster tingkat alam semesta setidaknya harus memiliki panjang sekitar beberapa ribu meter." Pemimpin Hong dan Dewa Petir saling memandang. Ini adalah kesulitan yang mungkin manusia tidak bisa melawannya. Kemudian Lao Feng berkata, "Jika itu di level bintang, maka itu akan merepotkan." Perwakilan Henderson berteriak, "Mari kita semua berpikir bersama tentang solusinya. Bagaimana caranya agar kita bisa menangani monster ini?" Dengan pikirannya, Lao Feng memanggil Babata. Kemudian Babata menjawab, "Untuk apa kau memanggilku? Aku sedang tidur. Katakan padaku, sebenarnya makhluk apakah itu dan adakah cara untuk membunuhnya?" "Biarkan iblis Babata melihatnya terlebih dahulu," Babata berkata dengan percaya diri. Lao Feng menunggu dengan tenang. Babata sangat kaget dan dia berkata, "Aku pernah melihat monster itu. Dari mana kamu bisa mendapatkan rekaman ini?" Kemudian Lao Feng menjawab, "Sekarang makhluk misterius ini ada di bumi. Dia menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Apakah benar bahwa binatang bertanduk emas ini ada di bumi?" Babata berkata tidak percaya. "Saat ini monster itu berada di benua Amerika Utara," kata Lao Feng. Kemudian Babata berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam 60 juta tahun kehidupan Tuhan, dia hanya bertemu 3 monster luar angkasa. Dan sekarang seekor monster bertanduk emas benar-benar muncul di bumi." Lao Feng pun berkata, "Babata, jelaskan semuanya padaku." Setelah itu, Babata melanjutkan, "Apa yang kamu lihat di sini adalah monster luar angkasa dan berada di garis keturunan teratas. Dia bahkan lebih kuat dari monster bintang yang menyala. Setelah tumbuh dewasa, itu akan menjadi penguasa sektor. Sekarang sudah berakhir dan tidak ada lagi harapan, dan bumi sudah berakhir." Mendengar itu, Lao Feng merasakan sakit yang menusuk. Lalu dia berkata, "Kita harus membunuh monster itu." Kemudian Babata bertanya, "Lao Feng, kamu hanya seorang pembaca roh level 3. Kekuatanmu belum bisa untuk melawannya. Binatang buas ini kekuatannya sangat besar. Membunuhnya sekarang sederhana saja, hanya dengan bermimpi. Kita tidak punya alasan untuk melawannya secara langsung." "Tidak, kita tetap harus melawannya." Lao Feng menolak saran Babata. "Aku tidak dapat memahami cara berpikirmu. Kamu sama sekali bukan tandingannya," kata Babata. Kemudian Lao Feng menjawab, "Katakanlah padaku, bagaimana kita bisa membunuhnya? Kamu bisa membangun pesawat luar angkasa. Tidak bisakah kamu membuat senjata yang cukup kuat untuk membunuhnya?" Kemudian Babata menjawab, "Lao Feng, di alam semesta, level bintang dianggap cukup kuat. Untuk membuat senjata setingkat itu membutuhkan setidaknya beberapa tahun. Namun, dengan kecepatan binatang bertanduk emas itu, 1 bulan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh bumi. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, hanya ada satu cara. Katakanlah padaku." Jantung Lao Feng berdetak kencang. Setelah itu Babata menjelaskan, "Ada beberapa reruntuhan kapal perang alam semesta. Sisa-sisa itu bisa digunakan untuk membuat senjata." Lalu Lao Feng bertanya, "Bisakah kamu mengukur kekuatan monster luar angkasa ini?" Babata berkata, "Di kepala binatang bertanduk emas itu ada sedikit tonjolan di sampingnya. Itu berarti belum terlalu lama melangkah ke level bintang. Dalam pertumbuhannya, dia akan melahap logam dengan liar untuk diserap, sehingga kekuatannya terus meningkat. Untuk membunuhnya,
kita harus melakukan sekarang dan dengan cepat sebelum menjadi lebih kuat. Kemudian Lo Feng menjawab, jika kita tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu? Aku harus dapat membunuhnya. Jika tidak, umat manusia dan bumi akan hancur. Semua orang masih sibuk berdiskusi bagaimana cara untuk membunuh monster itu. Semua orang di ruangan pertemuan merasa cemas. Saudara Hong, apakah kamu punya jaminan? Kata Dewa Petir. Pemimpin Hong menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, namun meski kita tidak memiliki jaminan, pada akhirnya kita masih harus bertarung. Dan masalah terbesarnya, kita tidak tahu tentang binatang yang menelan ini. Dewa Petir mengangguk. Kemudian Presiden Amerika berkata, pihak Amerika baru saja mengirimkan rekaman tentang binatang yang menelan. Sebuah rekaman baru ditampilkan di layar. Ini adalah di padang gurun yang luas. Di pangkalan khusus ini, sejumlah besar tentara dan personil sedang melarikan diri. Cahaya keemasan berhenti. Monster yang berbeda benar-benar berlari langsung ke pangkalan, hampir seperti kilat dan menyapu pangkalan. Presiden Amerika berkata dengan serius, rekaman ini telah menunjukkan kepada kita dua hal. Monster ini tidak melahap pangkalan, tetapi hanya menghancurkannya dan memiliki kemampuan jarak jauh. Seorang ahli nuklir Rusia berkata, dengan kemampuan pertahanan monster itu yang luar biasa, bahkan dengan hulu ledak nuklir dalam jumlah besar, jika mereka tidak bisa meledak dalam jarak 50 meter, mereka mungkin tidak akan bisa menembus sisiknya. Untuk keberadaan seperti itu, semakin dekat semakin baik. Intinya ada di dalam mulutnya. Lo Feng tidak percaya mendengar itu. Di dalam manset pergelangan tangannya, Babata berkata, meledakkan 1000 megaton hulu ledak nuklir itu tidak akan berhasil. Setelah itu, seorang ahli nuklir Rusia melanjutkan, masalah terbesarnya adalah jika kita menerbangkan pesawat dengan hulu ledak nuklir kepadanya, kita hanya memiliki satu kesempatan. Begitu kita gagal, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pemimpin Hong berdiri, lalu dia berkata, ketika waktunya tiba, kita akan menggunakan jet otomatis tingkat prasejarahku. Dengan hulu ledak nuklir di autojet, begitu mendekati, sistem AI akan meledak sendiri. Pada saat itu, Lo Feng menjelaskan mengenai monster yang menelan. Perwakilan Lo Feng, apakah Anda yakin tentang monster itu? Para ahli nuklir semua memandangnya. Kemudian Lo Feng menjawab, aku sangat yakin. Monster ini memiliki kemampuan untuk menelan, mencerna, dan menyerap logam. Saat ini, Lo Feng berjalan menuju pemimpin Hong. Lalu dia berkata, aku ingin mendapatkan semua daftar reruntuhan arkeologi bumi untuk melihat apa kita bisa menemukan senjata ampuh. Pemimpin Hong menggelengkan kepalanya dan dia berkata, daftar reruntuhan kuno bisa kuberikan kepadamu. Namun, menemukan senjata yang mampu membunuh level bintang itu terlalu sulit. Aku ingin mencobanya, kata Lo Feng. Lalu pemimpin Hong berkata, baiklah, aku akan segera mengirimkan daftarnya. Namun, kamu harus berhati-hati. Di dalam ruang gravitasi, Lo Feng membuka matanya. Dia dengan cepat bangkit. Pintu kamar otomatis terbuka. Lo Feng dengan cepat menemui Susin yang berada di ruang tamu. Kemudian Susin bertanya, Lo Feng, apa yang telah terjadi? Aku akan menjelaskannya nanti. Sekarang kita harus mencari keluargaku. Lo Feng merasa tidak aman karena keluarganya berada di luar. Di dalam pesawat jet, mereka dengan cepat terbang menuju markas Dongbi, di mana keluarganya Lo Feng berada. Setelah itu, Susin bertanya, Lo Feng, tolong jelaskan padaku apa yang telah terjadi. Kemudian Lo Feng berkata dengan serius, ini bencana bumi dan umat manusia. Sebuah monster yang menelan baru saja muncul dari antara makhluk laut. Bahkan meriam laser terkuat belum bisa membunuhnya. Susin sangat terkejut mendengar itu.
Di tengah penerbangan dalam perjalanan pulang, Lo Feng melihat jam komunikatornya. Reruntuhan arkeologi muncul di depannya. Lo Feng dengan hati-hati memikirkan setiap reruntuhan. Aku sudah melihatnya dengan benar. Bagaimana menurutmu? Lo Feng bertanya dalam benaknya. Kemudian Babata menjelaskan, reruntuhan 12. Dengan kekuatanmu saat ini mungkin akan sedikit aman. Tetapi dengan hati-hati seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Tatapan Lo Feng setajam pisau dan dia berkata, tidak peduli akan bahayanya, aku masih harus pergi. Setelah itu, Lo Feng telah mengambil keputusan dan dia berkata, ketika aku menutup mata untuk yang terakhir kalinya, aku tidak ingin memiliki penyesalan karena tidak bisa membantu umat manusia. Sekarang saatnya mempertaruhkan semuanya. Tiba-tiba jet otomatis mendarat di depan rumah Lo Feng dan Susin bersama orang tuanya masuk ke dalam rumah. Di saat yang sama, Lo Feng mengangkat telepon dari Jia Yi. Sebuah suara yang jelas terdengar sedih. Lo Feng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kemudian Lo Feng menjawab, apa yang telah terjadi? Setelah monster itu menghancurkan semua pangkalan Amerika, monster itu mulai menuju ke Eropa dan menghancurkan berbagai pangkalan. Aku yakin dia akan menuju ke basis Asia dan melakukan hal yang sama. Kata-kata Jia Yi membuat Lo Feng menjadi pucat. Kemudian Jia Yi melanjutkan, monster menelan itu dapat menghancurkan semua pangkalan di bumi hanya dalam waktu setengah hari. Bahkan jika kita bertempur habis-habisan, aku khawatir perjuangan umat manusia tidak akan berlangsung lama. Mendengar itu, semua orang yang ada di dalam rumah sangat terkejut dan ketakutan. Namun, Lo Feng mengerti, jika dia adalah binatang yang menelan, dia juga akan dengan cepat menghancurkan musuh dan dengan nyaman melahap yang lainnya. Lo Feng mengangguk dan menutup teleponnya. Dia sendiri harus secepat mungkin pergi ke reruntuhan arkeologi dan kembali secepatnya.